Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali berjumpa dengan kami di Deskripsi Channel dalam segmen Dupa. Apa singkatan? Dunia ini nih pajak. Dunia pajak. Oke, seperti biasa nih kami berdua akan membahas tentang berita-berita pajak yang viral di pekan ini ya. Ya. Pekan ini. Ada berita apa aja Kang Darsim? Banyak ya? Banyak pastinya, yang pasti semua berita akan berhubungan. Tapi sebelumnya ucapin dulu dong. Minal aidin wal faizin. Ini kan perdana kita. Masih dalam suasana lebaran ya, Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semua subscriber dan penonton. Udah berapa subscribernya sekarang? Alhamdulillah per hari ini 1150. Alhamdulillah, semoga berkah dan bertambah terus. Dan penonton tidak bosan untuk menyimak berita-berita kami. Selamat. Yang kedua. yang nggak kalah pentingnya nih, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Raka Buming Raka atas Gibran Raka Buming Raka atas terpilihnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Resmi dan sah. Semoga Mudah-mudahan amanah dan menjadikan dan bisa membawa Indonesia lebih baik lagi, lebih maju. Amin. Oke. Gitu. Setuju? Setuju. Saya setuju aja. Bukan Darsim kan yang punya acara. Setuju nggak setuju harus dukung. Gimana Mas Pur? Nih lanjutan kita baca berita pajak. Ya, untuk segera ke topik acara kita. Oke. Berita pertama, apa kan Berita pertama Mas Gopur nih dari Jakarta, CNBC Indonesia. Pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memasukkan program pembentukan Badan Penerimaan Negara atau BPN yang diusung calon Presiden Prabowo Subianto selama masa kampanye Pilpres 2024. Badan itu akan memisahkan Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan. Dalam dokumen rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, BPN diberi nama sebagai Badan Otoritas Penerimaan Negara. Badan itu dibentuk untuk meningkatkan rasio penerimaan perpajakan menjadi sebesar 10-12% terhadap PDB 2025. Panjang juga. Lancar juga nih bacanya. Ini kan sebenarnya kalau judul beritanya kan Badan Penerimaan Negara usulan Prabowo masuk RKP 2025 ya, gitu. Berarti serius bener-bener nih akan serius. Ini kan jadi BPN tuh bener-bener di deal kan berarti. Iya, jadi pas kemarin debat Capres Cawapres itu kan memang salah satu programnya dari Pak Prabowo itu adalah untuk ini ya, meningkatkan tax ratio. Nah, gitu. Makanya di sini salah satunya dengan cara apa? Dengan reformasi kelembagaan. Jadi memisahkan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan. Artinya nanti akan berdiri secara independen, berdiri sendiri langsung di bawah Presiden, Kang. Terus itu DJP-nya sendiri nanti jadi apa setelah adanya BPN ini? Fungsinya kan nanti DJP dan fungsi dari Bea Cukai ini nanti akan diambil alih atau dilaksanakan oleh badan yang baru ini. Oh, ini Badan Otorita Penerimaan Negara. Tidak lagi ke Menteri Keuangan. Tidak lagi jadi Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan nanti fungsinya Kementerian Keuangan lebih ke sebagai bendahara negara ya, lebih kepada sisi pengeluaran gitu, pada sisi bagaimana mengatur subsidi ada. Mengatur subsidi. Semuanya subsidi, budget untuk belanja pemerintah masing-masing kementerian atau lembaga kan ada di sana. Tapi kita berikan apresiasi nih ya bahwa BPN ternyata menjadi ini ya, tidak hanya menjadi
janji manis lah ya, tidak jadi iming-iming semata, tapi juga Benar-benar menjadi membuktikan ya. membuktikan bahwa 2025 ini kan tax rasionya diharapkan naik sampai dengan 12% ya, yang sebelumnya kita hanya di angka 10,19% kalau saya nggak salah itu. Di 2025 tahun depan berarti diharapkan bisa naik sampai dengan 12%. Bahkan mungkin sampai dengan 5 tahun pemerintahan yang baru ini Pak Prabowo Pak Gibran ini nanti bisa sampai yang disampaikan pada waktu itu yaitu sebesar 23 ya, 23%. Mungkin seperti itu. Nah, BPN atau Badan Otorita Penerimaan Negara ini menjadi salah satu langkah awal bagaimana untuk mengefisiensikan dan meningkatkan kinerja dari otoritas pajak ini untuk menambah penghasilan pastinya, untuk penerimaan biar nggak memperbanyak hutang terus. Betul. Biar nggak apa-apa ngutang sekarang mau bikin jalan ngutang. Jadi berita pertama tentang badan yang baru ini Kang, mudah-mudahan bisa segera terrealisir. Ya. Berikutnya Mas Pur, pemerintah patok rasio pajak hingga 12%. Wih, ini lanjutan tadi harusnya. Iya nih, pada tahun pertama pemerintah Prabowo. Wah, mau langsung digenjot kayak ini. Digenjot. Bisnis.com Jakarta, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas menargetkan rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto atau PDB atau tax ratio sebesar 11,2% sampai 12% pada 2025. Dalam dokumen rancangan awal rencana kerja pemerintah 2025, Bappenas telah menetapkan kerangka ekonomi makro atau KEM. Untuk tahun pertama pemerintah baru Presiden terpilih Prabowo Subianto termasuk tax ratio. Target tersebut cukup tinggi bila dibandingkan dengan realisasi 2023 yang sebesar 10,21%. Dan target tahun ini berada pada kisaran 10,2%. Sama dong. Gimana nih? Ya, tadi ini kan melanjutkan berita yang pertama tadi tentang pembentukan Badan Otoritas Penerimaan Negara ya. Bahkan di berita yang kedua ini kan sebenarnya lebih memfokuskan pada tax ratio ya. Lebih menegaskan berarti ya. Ditegaskan lagi bahwa tax rasionya ini pada tahun 2025 itu diharapkan sampai dengan 12%, 11,2 sampai dengan 12%. Berarti dalam satu tahun kerja ini udah harus terrealisasi berarti. Iya, harus sudah meningkat tax ratio kita. Kan tahun 2023 10,21%, tahun 2024 ini berada di kisaran ini ya, targetnya ya 10,2% juga. Berarti kalau naik 11,2 ini sampai dengan 12 ya naiknya hampir 1,8% Kang. Untuk tax ratio ya. Mungkin tahun 2026 nanti akan naik lagi. Nah, ini mungkin ada hubungannya juga dengan kenaikan PPN yang kemarin sudah kita bahas, rencana kenaikan PPN yang 12% itu. Karena dari situ pasti nanti akan ada penerimaan dari sisi atau dari sektor PPN yang meningkat tentunya. Nah, ini tapi perlu kembali untuk kembali diantisipasi oleh pemerintah bahwa jangan sampai kenaikan PPN malah kontraproduktif, dalam artian secara tarifnya nanti dinaikkan, tetapi secara kegiatan ekonominya ataupun malah menurun takutnya kan gitu. Jadi harus benar-benar ada intervensi dalam tanda kutip yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita gitu. Oke, mudah-mudahan rencana ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Bismillah. Sampai pada penerapannya. Oke. Selanjutnya akan terjadi. Yang ketiga. Apa lagi nih? Pertama dalam sejarah, wajib pajak tak setor pajak divonis tanpa hadir di persidangan mungkin ya? Iya kayaknya itu. Jakarta, CNN Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak mengungkap kasus perpajakan pertama dalam sejarah Indonesia di mana vonis perkara tindak pidana dijatuhkan in absentia. Apa nih? In absentia. Ya bener tadi ngomongnya. In absentia. Alias tanpa kehadiran terdakwa. Melansir laman Instagram resmi Ditjen Pajakri, kasus tersebut adalah itu Ditjen Pajak RI itu malah. Udah, pokoknya Pajakri aja.
Kasus tersebut adalah tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa berinisial SLM melalui PT RPM Ya, di inisial di semua lah. Bojonegoro dan PT BBM di Sidoarjo. Wajib pajak menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagai suatu perbuatan berlanjut. Oh, piye iki maksudnya iki? Kasus lagi nih. Kasus ini Pidana pajak. diponis tanpa hadir di persidangan. Bahasanya in absentia. In absentia. Pernah nggak kalau sekolah dulu absen nggak datang kan? Ya. Berarti ini walaupun nggak datang tapi terbukti bersalah bisa langsung vonisnya, ya mungkin pembacaan vonisnya para terdakwa ini nggak hadir gitu ya, tapi tetap ada vonis sehingga menjadi terpidana. Nah ini kasus kalau saya lebih tertarik untuk membahas kasusnya sih Kang. Kasusnya ini adalah penggunaan faktur pajak Itu apa maksudnya? fiktif. Itu kalau kasus yang zaman dulu biasanya orang nyebutnya faktur pajaknya fiktif nih, gitu. Karang-karang sendiri maksudnya? Iya, maksudnya tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Jadi tidak ada transaksi penjualan, tidak ada transaksi apa, tapi ada fakturnya gitu loh. Oh, Nanti kan faktur pajak itu kan bisa mengurangi PPN ya. Jadi ada mekanisme pajak keluaran, pajak masukan Jadi gitu. berusaha memperkecil pemasukan pengeluaran supaya pajaknya mengecil, mungkin seperti itu ya? Iya, itu menambah faktur pajak masukan, nanti PPN-nya jadinya lebih kecil gitu. kurang lebih. Jadi tidak ada transaksi, tapi ada fakturnya gitu. Makanya di situ disebutkan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, atau biasanya lebih dikenal sama teman-teman itu dengan nama TBTS. Oh, tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Iya. Paham ya? Paham, tapi susah untuk diungkapkan tuh. Nggak usah diungkapkan. Jadi kan nggak maksudnya perlu ngomongin. kayak ada transaksi-transaksi yang pengeluaran lebih besar gitu supaya untuk mengurangi pajak. Nggak ada transaksinya. Iya, maksudnya fiktifnya itu. Jadi nggak ada, misal kayak ada kwitansi bodong lah. Misalnya ada perusahaan nih, saya punya perusahaan, PPN saya kok 100 juta nih bulan ini. Wah, dia lebih kecil nggak ya? Nah, saya beli faktur, karena faktur yang saya beli nanti bisa mengurangi 100 juta ini. Oh iya. Harusnya sih kan transaksinya ada ya, saya beli apa gitu, atau pakai jasa apa, nanti dapat faktur mengurangi PPN saya. Tapi ini nggak ada transaksi, ya udah saya beli faktur. Nah itu tuh. Ya. Itu biasanya kasusnya sih seperti itu kalau faktur pajak. Dan ini kalau dibiarkan ya berlanjut, karena ini memang ini ya sangat merugikan ini. Harusnya kayak tadi Kalau misalnya tidak harus ditindak akan kemungkinan tahun ditiru berikutnya akan melakukan hal yang lagi. sama gitu dan akan ditiru orang banyak. Ditiru gitu orang ya. banyak. Ya, harus ditindak itu. harus ditindak itu. Gitu ceritanya. Oke, selanjutnya kan? Oke, selanjutnya yang keempat, kasus Kejagung lagi nih. berhasil tangkap Christian Chong, DPO 7 tahun dalam perkara pajak. Keren kejaksaan. Gimana beritanya Kang? Jakarta, tim Satgas Intelijen Reformasi Inovasi Kejaksaan Agung menangkap Christian Chong, terpidana yang masuk daftar pencarian orang asal Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan pihaknya menangkap Christian Chong pada Jumat 19 April 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di wilayah Pagedangan, Tangerang, Regensi, Banten. Saat diamankan, terpidana Christian Chong bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, terpidana Christian Chong diserah terimakan kepada jaksa eksekutor kejaksaan. Apresiasi nggak nih? Apresiasi dong kepada tim dari SIRI, tim Satgas Intelijen Reformasi Inovasinya Kejaksaan Agung. Ya. Jadi ini kan sama kayak tadi, mungkin kasusnya pidana pajak, karena memang pajak ini kalau tidak benar-benar law enforcement, penegakan hukumnya diperkuat atau lebih tegas gitu ya, pasti orang akan santai-santai aja, santai-santai aja gitu. Iya, harusnya nih yang DPO dikejar semua harusnya nih. Iya, itu DPO-nya Lumayan. udah berapa tahun tadi tukang? 7 tahun 7 ya? tahun dia. 7 tahun. DPO. Mungkin uangnya udah berkurang mungkin hasil.
penggelapan pajaknya. Nilainya berapa sih dia kerugian ke negara? Itu tuh ada akibat perbuatan tersebut merugikan pendapatan negara 43,7 M. Lumayan ya. Akhirnya dijatuhi pidana, hukuman penjara selama 4 tahun dan denda 44 M. Lebih tinggi dendanya nggak apa-apa lah. Jadi dia merugikan negara, divonis 43 M. 43,7 M. Tapi dia Dendanya? putusan vonisnya 44 M untuk dikembalikan di denda dan di penjara 4 tahun. Lumayan lah. Makanya ini lumayan ya kerugian negaranya, jadi dicari akhirnya kan ketemu, maksudnya DPO-nya 7 tahun loh Kang. Itu DPO beneran atau gimana itu 7 tahun tuh? Nggak tahu, DPO sembunyi-sembunyi aja paling. Kayak dulu yang pernah Gayus Tambunan tuh. Gayus Tambunan. Andaiku Gayus Tambunan. Ini konsultan ini, hati-hati tuh konsultan. Yang mana yang konsultannya? Christian Chong itu. Konsultan. Hati-hati yang konsultan tuh ini ya. Sudahlah. Harus lebih hati-hati lah. Ya maksudnya sesuai dengan peraturan, sesuai dengan iya, ketentuan. Jangan Ini modusnya nih. jangan neko-neko ya. Jadi ada nama perusahaannya, nggak usah kita sebutin lah nama perusahaannya lah, jangan. Oke. Nah, jadi kasusnya itu kan sama kayak tadi tukang tuh apa itu? Menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan dan pemotongan pajak, bukti pajak yang tidak benar. Saya rasa kebanyakan kasus pajak tuh seperti itu ya. Faktur ya. Ya soal faktur ya. Karena memang ya itu sih Kang, makanya harus ini ya mungkin sistem DJP nanti yang ketika sistem baru yang Cortex sistem yang sering kita bahas itu yang nanti akan di ini ya diaplikasikan atau akan pada bulan Juli insya Allah itu bisa benar-benar meminimalisir lah hal-hal serupa supaya tidak terjadi ya, supaya kerugian negara. Jadi secara sistem diamankan, sistem IT-nya diamankan sehingga benar-benar orang tuh tidak bisa melakukan batan itu gitu. Oke, itu dia tadi. Oke.